ketiga di Senayan Sultan Abdurrahman. Video kali ini berisi konten tentang edukasi yang menjelaskan bagaimana fenomena pendidikan dari segi pengaruh positif maupun negatif yang dilihat dari pendekatan sosiologis, serta statement untuk pendidikan yang lebih baik lagi di masa pandemi ini. Pendidikan merupakan sebuah bekal kepada seseorang untuk menambah potensinya dalam berinovasi kreatif sebagai pemberi arah pada semua kegiatan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Pendidikan yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta kemasyarakatan dan kebangsaan. Tapi tidak sedikit orang yang sudah mengecam pendidikan malah jauh dari kata tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Hal itu ditandai dengan bagaimana yang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat yang ada. Kejadian-kejadian buruk atau perilaku-perilaku yang menyimpang dari seseorang yang sudah mengancam pendidikan itu sendiri. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan dampak pengaruh positif pendidikan dari pendekatan sosiologis. Pendidikan yang memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, yang mana dengan adanya pendidikan seseorang bisa mengaplikasikan dirinya untuk melakukan hal yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, sebagai contoh dampak pengaruh positif pendidikan, sebagaimana di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang telah kehilangan pekerjaannya yang menopang kehidupannya. Dengan adanya pendidikan, seseorang bisa menetralisir keadaan dengan membuat usaha pekerjaan yang memanfaatkan teknologi seperti berjualan online, membuka all shop, mempromosikan atau mengiklankan produk sendiri melalui media sosial. Sebagaimana di masa pandemi ini yang lebih mengedepankan teknologi dan media sosial sebagai solusi untuk mengedepankan urusan bisnis, serta untuk mengatasi terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing karena dampak dari COVID-19. Nah, itu dia tadi sedikit dampak positif dari pengaruh pendidikan yang dikecam oleh seseorang. Karena dengan adanya pendidikan, dia bisa mengolah pada masa krisisnya. Pengaruh positif pendidikan pada seseorang itu memberikan dukungan atau memberikan bekal pengetahuan pada seseorang untuk melanjutkan apa yang telah dihentikan atau yang telah terhenti di dalam dirinya. Kemudian adapun dampak negatif dari pengaruh pendidikan. Sebenarnya bukan karena pendidikan itu yang berdampak negatif, tapi karena seseorang itu yang salah mengaplikasikan sebuah pendidikan itu. Nah, tidak sedikit orang-orang yang telah merasakan pendidikan jauh dari kata berpendidikan, yang mana pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga harus berdampingan dengan akhlak dan budi pekerti. Sebagai contoh, banyak para pejabat tinggi yang telah menduduki bangku pendidikan pun, tetapi ada yang masih sanggup melakukan tindakan yang keluar dari jalur pendidikan, yaitu melakukan korupsi dan hal-hal lainnya. Hal ini menunjukkan minimnya akhlak tidak membuat pendidikan seseorang berlaku dengan baik. Kemudian banyak juga anak-anak yang telah diberi pendidikan atau anak-anak yang telah menduduki bangku pendidikan yang salah menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya, seperti dalam bermain gadget. Banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari gadget atau sosmed, namun tidak sedikit juga hal-hal yang buruk yang didapatkan dari media sosial.
Banyak anak-anak yang masih mengancam pendidikan yang menyalahgunakan hal ini, dan seperti menonton hal-hal yang buruk. Kemudian pendidikan yang harus lebih diutamakan pada masa pandemi ini yaitu pendidikan moral dan budi pekerti. Dengan melihat minimnya moralitas anak-anak remaja pada zaman sekarang ini, dengan itu perlunya akhlak dan budi pekerti untuk berdampingan dengan pendidikan umum, sehingga tidak terjadinya ketimpangan pendidikan di dalam diri anak tersebut. Di masa pandemi ini, pendidikan atau proses pembelajaran yang berlangsung secara online membuat guru atau pendidik tidak bisa secara langsung memperhatikan tingkah laku atau akhlak budi pekerti pada siswanya. Dengan itu sangat butuh pendidikan moral dan budi pekerti. Baiklah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, subscribe channel ini.